مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, para pemirsa khususnya yang berada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Cirawas Utara yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Pertama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan nikmat Allah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa merupakan salah satu jalan bagi orang-orang yang beriman untuk mencapai predikat takwa, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul mursalin karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, muaranya adalah takwa. Setiap amal ibadah apapun muaranya takwa. Kenapa takwa? Sebab takwa adalah peringkat terbaik bagi seorang hamba di sisi Allah. Bagaimana firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sebaik-baik orang di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangannya. Tidak bisa hanya menjalankan perintah Allah saja tetapi masih suka bermaksiat. Nah, coba kita renungkan, masih banyak di antara kita yang beribadah tapi masih suka bermaksiat kepada Allah. Kita rajin sholat tapi masih suka mengatakan keburukan orang. Kita rajin puasa tapi masih suka berdusta. Kita rajin bersedekah tapi kita masih suka ria, mengumbar-umbarnya, mengungkit-ungkitnya. Kita rajin belajar ilmu agama tapi kita masih suka sombong dan merendahkan orang yang masih belum belajar. Coba kita renungkan. Memang kita semangat di dalam beribadah, terutama apalagi pada saat bulan suci Ramadan saat ini, di mana pahala ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sunnah di hari Ramadan ini sama seperti pahala wajib hari biasa. Dan pahala fardu di bulan Ramadan ini Allah tingkatkan 700 kali lipat di hari seperti yang di hari biasa. Akan tetapi ingat, Allah Maha Adil. Bukan hanya pahala yang ditingkatkan,
tetapi juga dosa. Dosa di bulan Ramadan lebih besar daripada dosa di bulan-bulan biasa. Nah, pertanyaannya adalah, sudah sejauh manakah sekarang kita di dalam jauhi segala larangan dari Allah? Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu puasa yang baik adalah puasa yang tidak hanya menjaga anggota tubuh ini dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi juga menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa min kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atsy. Berapa banyak dari umatku yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kita berlindung dari Allah dari hal tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasanya? Ini perlu kita ketahui agar kita dapat menghindarinya. Yang pertama adalah berdusta. Berdusta merupakan suatu perbuatan yang tidak mengatakan sejujurnya. Perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Dan Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya jauhilah oleh perbuatan dusta, karena sungguh dusta itu dapat mengantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Maka yuk kita tinggalkan perbuatan dusta, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jauhkan lisan kita dari perbuatan dusta, perkataan dusta. Kemudian yang kedua adalah menggibah atau mengatakan keburukan orang lain. Gibah oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan, kita pasti sangat jijik melihat orang yang memakan bangkai saudara sendiri. Dan dosa orang yang menggibah itu akan ditambahkan dengan dosa orang yang menggibahinya, sedangkan pahala dia akan diberikan kepada orang yang menggibahinya. Sangat merugi orang yang menggibah. Maka ya Allah, jauhkanlah kami dari perilaku menggibah. Yang ketiga adalah bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini termasuk kategori orang munafik, sebagaimana berdusta. Sebab Rasulullah SAW bersabda, orang munafik tandanya 3. Pertama, apabila berkata ia berdusta. Apabila dia berjanji atau bersumpah, dia mengingkarinya. Dan apabila diberi amanat, dia malah berkhianat. Yang keempat adalah namimah, atau yang berarti adu domba. Adu domba bukan berarti hanya merekayasa suatu peristiwa, suatu perkataan, maksud mengadu domba kedua belah pihak. Bukan sebatas itu doang. Adu domba itu juga termasuk adalah apabila kita mendengar orang lain sedang mengatakan keburukan orang ini, lalu kita menyampaikan kepada orang ini, sehingga mereka berdua akhirnya berantem. Itu juga termasuk adu domba. Dalam hal ini juga provokator dan sebagainya, itu termasuk adu domba. Dan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattas, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima adalah orang yang memandang dengan syahwat. Jadi memandang dengan syahwat ini maksudnya adalah walaupun hanya istri sendiri yang halal, tapi tolong jangan dipandang dengan syahwat, jangan dipandang dengan nafsu selama bulan suci Ramadan ini, karena hal tersebut akan dapat melunturkan pahala puasanya. Bahkan apabila kalau sampai nauzubillah min dzalik terjadi akhirnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dosanya lebih besar lagi, bahkan dia harus membayar denda atas pelanggaran puasa tersebut. Pemirsa yang budiman, ada lagi hal yang dapat membatalkan puasa yang mungkin jarang kita ketahui, yaitu berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Jadi kita udah puasa, tetapi pas berbuka malah makan yang haram, maka sia-sialah pahala puasanya, habis ketika, bahkan nambah dosa. Bukan hanya sebatas makan,
Kita berpuasa, tetapi ketika berbuka kita melakukan maksiat, ghibah, kita dusta, kemudian kita bersumpah palsu dan sebagainya, melakukan maksiat-maksiat yang diharapkan Allah, maka pahala puasanya pun sia-sia juga, hilang begitu saja karena udah tertutup oleh dosa-dosa itu. Dan yang terakhir, yang paling sering adalah kita berpuasa dengan riya dan ujub. Apa itu riya dan ujub? Riya bukan hanya sebatas pamer, bukan sebatas ingin dipuji, tetapi maksud riya sesungguhnya adalah kita berkehendak kepada selain Allah. Contoh, kenapa Anda berpuasa? Saya puasa karena khawatir nanti istri saya marah kalau saya nggak puasa. Itu berarti Anda berpuasa bukan karena Allah, namun karena takut dengan istri. Atau kita berpuasa karena nggak enak nih, rekan-rekan di kantor puasa semua, saya sendiri enggak, jadi saya puasa. Itu juga berarti berpuasa bukan karena Allah. Intinya setiap amal ibadah apapun yang dilakukan bukan berlandaskan karena kepada Allah, maka itulah yang namanya riya. Dan satu lagi ujub. Ujub adalah bangga diri. Kita merasa diri kita paling hebat, paling pandai, paling alim, paling baik. Nah, hal itu justru membatalkan puasa kita. Kita harus selalu menganggap bahwa diri kita ini adalah yang biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, demikianlah materi singkat dari saya. Rutin yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua, terutama untuk diri saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.